Sahabat inspirasi, tidak selamanya hidup bersama Yesus selalu berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Kadangkala Allah mengizinkan kita menghadapi kehidupan yang susah dan juga diberhadapkan dalam situasi pilihan yang tidak gampang. Karena Allah sering juga mengizinkan kita ditempatkan di persimpangan jalan dalam menentukan pilihan masa depan hidup kita. Saat posisi kita dalam keadaan yang sulit dan berada di dalam persimpangan jalan, jangan sampai kita salah dalam menentukan pilihan hidup dan memutuskan pilihan kita, karena akibatnya bisa sangat berpengaruh besar terhadap masa depan hidup pribadi kita maupun keluarga kita. Para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 dan 2 mengkisahkan tentang keluarga Elimelek yang sedang berada dalam persimpangan jalan. Di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 dan 2 tertulis, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Para sahabat inspirasi, ketika bahaya kelaparan sedang menghantam negeri Israel, Elimelek, orang yang cukup mampu dan beriman, diperhadapkan dengan pilihan untuk tetap mempercayakan diri kepada Allah dan tinggal di tanah Israel, atau meninggalkan tanah Israel dan pergi ke daerah lain untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Keluarga Elimelek pada akhirnya memilih dan memutuskan untuk meninggalkan negeri Betlehem Yehuda dan mengungsi ke tanah Moab, dengan harapan di tanah itu mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada mengalami masa yang sulit di saat terjadi bencana kelaparan di tanah Israel. Para sahabat inspirasi, setelah beberapa waktu keluarga Elimelek ini tinggal di tanah Moab, mereka bukannya mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Mereka bukan saja mendapatkan keuntungan dengan berpindah tempat, tetapi mereka akhirnya mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Lebih dari 10 tahun mereka tinggal di tanah Moab. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Maka pulanglah Rut, menantunya beserta dengan Naomi, kembali ke tanah Betlehem Yehuda setelah dia mendengar bahwa di tanah itu telah terjadi kelimpahan sandang dan papan serta makanan. Para sahabat inspirasi, di saat-saat kita berada dalam situasi yang sulit, di saat-saat kita berada di dalam keadaan yang tidak mudah dan di persimpangan jalan, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, karena akibatnya akan sangat merugikan masa depan diri kita kalau pilihan kita salah.
Keluarga Elimelek dan Naomi telah memilih pilihan yang salah, meninggalkan Betlehem Yehuda dan pergi mengungsi ke tanah Moab. Ternyata di sana mereka justru kehilangan semuanya dan kembali pulang ke negerinya tanpa membawa apa-apa sama sekali. Para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, ketika kita berada di dalam persimpangan jalan, sebelum kita mengambil keputusan, hendaknya 3 hal ini perlu kita lakukan. Yang pertama, libatkanlah Allah dalam pergumulan hidupmu. Kedua, mintalah pimpinan Allah melalui firman-Nya dan Roh Kudus yang akan menerangi jalanmu. Ketiga, bersepakatlah dengan pasangan hidupmu saat engkau menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Niscaya Allah pasti akan menyertai dan memberkati pelayanan kita. Kitab Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan yang ke-6 berbunyi demikian. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 berkata, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Para sahabat inspirasi, di saat kita berada di persimpangan jalan seperti kondisi saat ini, di saat kita berada dalam pilihan-pilihan yang sulit yang harus kita tentukan dan kita putuskan, ingat nasihat firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6, supaya kita tetap percayakan pemeliharaan Tuhan dan kita juga selalu mengakui bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebagai anak-anak-Mu selalu berada dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Di saat-saat yang sulit, di saat-saat di tengah persimpangan jalan, ajarlah kami untuk tetap mempercayakan hidup kami kepadamu dan bersandar kepadamu, serta mengakui bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memelihara hidup kami dan yang sanggup mencukupi apa yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.